Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita sehat akal, sehat jiwa, sehat pikiran sehingga kita bisa rasakan pada saat sekarang ini. Salawat bermuhtakan salam tak lupa pula kita sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai ke zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada detik sekarang ini. Salam hormat saya kepada Ibu Hajarul Aini SPD MPD selaku dosen pengajar saya. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang bahaya pikiran bagi kesehatan manusia. Pernahkah kita berpikir semuanya? Terkadang sehat itu bukan hanya tentang badan, tetapi kita juga harus sehat akal, jiwa, dan pikiran kita. Kita harus mengenal dulu diri kita sendiri, baik dari sisi positif maupun negatif, supaya kita bisa menerima keadaan fisik yang telah diberikan kepada kita. Dan terkadang yang kita rasakan pada saat sekarang, mental health issue itu masih sesuatu yang sangat diremehkan oleh kalangan sekitar. Ketika mulai banyak orang mulai speak up atau ketika banyak orang mulai bersuara mengedukasi tentang gangguan cemas, stres, dan depresi, bahkan banyak orang sering meremehkan itu. Mereka berpikir, itu aja kok dipikirin, stres itu aja kok dimasalahin. Yang perlu kita ketahui, level stres di setiap orang itu berbeda-beda. Level tekanan yang diterima orang itu berbeda-beda. Contohnya, ketika ada seorang perawat, dokter maupun ahli bedah, mereka ketika melihat darah itu sudah sesuatu yang sangat biasa bagi mereka. Tetapi ketika ada individu lain, ketika melihat darah ataupun organ bagian dalam pada manusia, mungkin mereka akan terasa mual, muntah, atau bahkan pingsan. Yang perlu kita pahami, ukuran sepatu di setiap orang itu berbeda-beda. Dan ada satu gejala yang dimana gejala ini sering terjadi pada kalangan remaja sekarang, terutama pada perempuan. Memang gejala tersebut adalah psikosomatis. Biasanya orang yang terkena psikosomatis tersebut terjadi karena mereka terkena tekanan atau pressure yang sangat hebat, sehingga membuat orang itu terasa terus berpikiran berkelangsungan panjang. Contohnya, ketika ada individu mendengar kabar tentang COVID-19, mereka terus berpikiran bahwa COVID-19 tersebut dapat menyebabkan kematian pada mereka. Karena mereka terus berpikiran, mereka takut, khawatir, maka akan meningkatkan hormon stres pada tubuh mereka sendiri. Jika hormon stres meningkat, maka akan terjadi yang namanya instability hormon pada tubuh manusia. Ketika instability hormon terjadi, maka aktivitas parasimpatik akan meningkat, sehingga menyebabkan seseorang tersebut terasa mual, muntah, jantung berdebar, ketakutan, khawatir, dan lain-lain. Tetapi mereka ketika diperiksa tampak normal. Orang dengan gejala psikosomatis ketika diperiksa oleh tenaga kesehatan, mereka tampak normal. Misalnya mereka mengeluarkan keluhan tersebut. Dan biasanya orang dengan menderita psikosomatis terjadi karena mereka terkena pressure atau tekanan yang sangat hebat, yang tidak bisa mereka kendalikan semua itu. Yang terjadi karena instability hormon tadi. Bukan karena imun tubuhnya turun, tetapi karena instability hormon terjadi pada mereka, sehingga mereka terus berpikiran yang buruk, yang membuat mengganggu kehidupan mereka. Dan solusinya apa ketika orang dengan psikosomatis tersebut? Solusinya adalah bercerita. Orang yang terkena psikosomatis, mereka hanya perlu bercerita. Dan kita sebagai tenaga kesehatan menjadi teman cerita mereka. Terkadang mereka hanya butuh teman cerita ketika mereka sharing cerita masalah mereka, ketika mereka bercerita tentang masalah kegiatan mereka. Mereka hanya butuh didengar, bukan untuk dibanding-bandingkan ataupun diceramahin. Ada satu statement yang menyatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan di dalam jiwa yang kuat akan menimbulkan tubuh yang sehat. Artinya apa? Artinya ketika main atau pikiran seseorang sudah sangat buruk sekali, maka seseorang tersebut akan lebih mudah rentan terkena penyakit. Bukan karena imun tubuhnya turun, tetapi karena terjadinya instability hormon tadi pada tubuh mereka. Sehingga tubuh individu tersebut
terasa lebih mudah rentan terkena penyakit. Bahkan ada seorang peneliti Jepang bernama Profesor Dr. Masaru Emoto. Beliau meneliti bahwa 90% penyakit itu berasal dari pikiran manusia tersebut. Dan 10%-nya dari mana? 10%-nya dari makanan. Menurut beliau, kunci kesehatan yang sangat optimal adalah menjaga pikiran positif dan mengendalikan energi positif. Artinya apa? Artinya penyakit tidak hanya dipicu oleh makanan, bahkan lebih berat dipicu oleh pikiran manusia tersebut. Buktinya apa? Kita sering melihat ODGJ, kita sering melihat orang gila di jalan. Mereka, walaupun mereka makan apapun, mereka makan sembarangan, tetapi tubuh mereka tampak sehat. Mereka tidak terasa penyakit apa-apa. Karena apa? Karena pikiran mereka tidak terkendali oleh apapun. Karena pikiran mereka tidak terbebani. Pikiran mereka tidak merasakan beban pada pikiran mereka tersebut. Mereka seakan bebas untuk melakukan apapun tanpa memikirkan apapun. Jadi tanpa memikirkan apapun. Ingat teman-teman semuanya, terkadang ada beberapa lansia dan beberapa orang yang sudah tua membagikan tips agar hidup panjang. Kuncinya yaitu selalu berbahagia. Maka teman-teman sekalian, itulah kenapa kita ketika di pagi hari dianjurkan untuk selalu berdoa, sholat, dan bermeditasi. Tujuan apa? Tujuannya supaya kita bisa mengisi di pagi hari itu, kita bisa mengisi energi-energi positif dalam tubuh kita. Kita bisa mengawali sesuatu itu dengan hal-hal yang positif. Itulah alasannya, marilah sama-sama kita berhenti sesuatu berpikir yang berlebihan dan kita bisa sama-sama mengendalikan emosi-emosi negatif yang ada dalam tubuh kita. Maka berhentilah berpikir negatif berlebihan tersebut, teman-teman sekalian. Ingat, sepotong besi bisa rusak karena karatnya sendiri. Dan jangan biarkan diri kita itu dirusak oleh pikiran kita sendiri. Jangan biarkan diri kita dirusak oleh pikiran kita sendiri. Jangan khawatir, jangan cemas. Allah SWT adalah pemberi skenario terbaik yang ada di dunia. Bukankah Allah pernah katakan, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu yang terbaik bagi kita, yang dimana kita tidak mengetahui itu. Maka sekarang kita serahkan semua kepada Allah supaya kita bisa menjalankan hidup kita dengan lebih mudah, dengan hati yang lebih tenang. Ingat teman-teman sekalian, pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Jika kita tidak menginginkan hasil yang buruk dan negatif, maka ubahlah pikiran kita sekarang juga. Apa yang kita pikir, apa yang kita ucap, apa yang kita rasa akan datang kepada diri kita sendiri. Demikian pidato singkat saya. Saya Arif Kika Kosar Maulana. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, ada kesilapan saya dalam berbicara. Saya hanya manusia biasa yang datang kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Dengan demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.